Ruben Amorim kemungkinan akan terus menguji sejumlah pemain MU dalam beberapa pertandingan dan minggu mendatang. Ketika bintang Manchester United Alejandro Garnacho tidur pada Minggu malam, mungkin suara Ruben Amorim masih terngiang di telinganya. Pelatih kepala United yang baru menghabiskan sebagian besar babak pertama di Portman Road dengan meneriakkan instruksi kepada pemain berusia 20 tahun itu, yang tampaknya kesulitan memahami sistem baru Amorim. Pemain internasional Argentina itu mengawali permainan menyerang, berbaris di sisi kiri dari 3 penyerang, tetapi bermain dalam peran yang lebih sempit daripada yang biasa ia lakukan sebelumnya. Tentu saja, United butuh waktu untuk beradaptasi dengan metode dan tuntutan Amorim. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, sebelum semuanya berjalan lancar dan mulai bekerja seperti jarum jam. Yang menarik di Portman Road adalah Amorim, di babak pertama, menyesuaikan peran Garnacho, membawanya ke sayap kanan untuk memastikan ia masih berada di sisi lapangan yang sama dengan posisinya saat berdiri, sehingga memudahkan untuk memberikan instruksi lebih lanjut. Bruno Fernandes bermain di sisi kanan dalam 45 menit pertama. Amorim telah mengisyaratkan bahwa Garnacho akan bermain sebagai salah satu penyerang dan bukan sebagai bek sayap jika terpilih. Namun, ketika para pemain United mulai memahami metode Amorim, dan rotasi akan menjadi tema yang sudah tidak asing lagi. Amorim berhak untuk bereksperimen. Itulah sebabnya prospek Garnacho bermain sebagai bek sayap tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Prospek menguji kemampuan Garnacho sebagai bek sayap pastinya akan dilakukan dalam pertandingan yang diharapkan dapat dikendalikan United. Itu bisa menjadi eksperimen yang bijaksana. Amorim kemungkinan akan melakukan beberapa eksperimen selama beberapa minggu mendatang, sembari terus mempelajari lebih lanjut tentang para pemainnya dan cara mereka menyesuaikan diri dengan sistemnya. Garnacho dan Amat adalah pemain yang disukai fans. Keduanya suka menguasai bola dan menghibur para pendukung. Dalam jangka panjang, kedua pemain harus berjuang untuk bermain di lini depan, bertugas mencetak gol dan menciptakan gol. Namun, dalam jangka pendek, mereka harus siap bermain di habitat yang sedikit berbeda, seperti yang dilakukan Amat saat melawan Ipswich Town. Kedatangan pelatih kepala baru, Ruben Amorim, telah membawa harapan baru bahwa Mason Mount dapat menemukan kembali performa terbaiknya, atau setidaknya mulai bermain secara reguler lagi. Mount kembali beraksi dalam 2 pertandingan terakhir United sebelum jeda internasional November, masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 atas PAOK di Liga Eropa, sebelum menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kemenangan 3-0 Liga Primer melawan Leicester City. Pemain berusia 25 tahun itu kemudian masuk pada babak kedua pertandingan pertama Amorim sebagai pelatih, hasil imbang 1-1 di Ipswich Town pada hari Minggu. Tanda-tanda awal menunjukkan bahwa itu mungkin merupakan momen batu loncatan. Terutama setelah komentar pelatih barunya dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Sebagai akibat dari perubahan sistem Amorim, Mount adalah salah satu dari sedikit pemain yang tampak hampir siap. Sepanjang 2020, 2021 dan 2021-2022, Mount bisa dibilang salah satu pemain terbaik di Liga Primer. Selama periode ini, dia mencatatkan 32 keterlibatan gol di Liga Utama, terbanyak dari semua pemain Chelsea, yang menyoroti ancaman gandanya sebagai pencetak gol potensial dan kreator. Faktanya, ia berada di peringkat kelima Liga Primer selama 2 musim tersebut untuk peluang yang diciptakan, 145, hanya di belakang Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Trent Alexander-Arnold, dan Son Heung-min. Demikian pula, ia berada di peringkat ke-8 untuk total assist, 15, dan ke-4 untuk assist yang diharapkan, 13,8. Namun, ada hal lain yang membuatnya lebih dari sekedar berpengaruh di sepertiga akhir,
dan hal ini semakin meningkatkan peluangnya untuk meraih kesuksesan di bawah Amorim jika ia dapat tetap bugar. MU Amorim menggunakan formasi 3-4-3 pilihannya yang berubah menjadi 3-2-5 saat menguasai bola dan 5-2-3 saat bertahan. Kita dapat mengharapkan hal ini kurang lebih menjadi norma mulai sekarang dengan variasi atau penyesuaian yang aneh. Mount berkembang pesat dalam sistem yang tidak terlalu berbeda di bawah asuhan Thomas Tuchel di Chelsea. Pada 2021-2022, misalnya, Mount sebagian besar bermain sebagai salah satu dari dua pemain nomor 10 di belakang striker dalam sistem 3-4-2-1 Tuchel. Tentu saja, perannya mengharuskannya menjadi ancaman menyerang saat menguasai bola. Tetapi cara ia menguasai bola yang membedakannya dari banyak pemain lain. Mount sangat penting dalam tekanan tinggi yang dimainkan Chelsea, menempati peringkat ke-21 di Liga untuk penguasaan bola kembali di sepertiga penyerangan, 40, mencatat 10 lebih banyak daripada pemain Chelsea lainnya. United secara rutin dikritik karena metode menekan mereka di bawah Erik ten Hag. Jadi ini adalah area yang dapat ditingkatkan secara signifikan. Mount yang sepenuhnya fit dapat menjadi kunci untuk kemajuan dalam hal itu. Namun, Mount berhasil menyeimbangkan tanggung jawab defensifnya dengan aspek lain dengan baik. Selama musim Liga Primer 2021-2022, ia menerima 10,5 umpan progresif per 90 menit, terbanyak dari semua pemain Chelsea. Ini menyoroti tidak hanya kemampuan untuk menemukan ruang bahkan di area yang lebih padat, tetapi juga kemampuan teknis untuk menerima umpan melalui garis atau dalam transisi. Keduanya kemungkinan akan menjadi komponen kunci sistem Amorim dalam jangka panjang. Dalam kondisi terbaiknya, Mount terlalu bagus untuk fungsional menjadi batas atasnya. Bagaimanapun, musim lalu Mount menempati peringkat pertama di antara pemain United untuk tackle per 90 menit 3,9 dan di tiga besar untuk penguasaan bola di sepertiga tengah 3,68 dan sepertiga serang 1,1. Tidak diragukan lagi Mount masih memiliki kualitas untuk menjadi kontributor reguler bagi United dan ada kemungkinan di masa depan ia menjadi salah satu letnan Amorim yang paling terpercaya. Bos baru telah membuka pintu untuk kemungkinan itu, hanya pertanyaan apakah Mount dapat tetap cukup bugar untuk mengambil kesempatannya saat itu tiba. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, dikabarkan mengincar bek PSV Matteo Dams pada bulan Januari. Posisi bek kiri telah menjadi masalah besar bagi United sepanjang musim. Sepanjang musim, Setan Merah tidak mampu menurunkan bek kiri alami di tengah cedera jangka panjang yang dialami Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Mantan kepala pencari bakat United, Mick Brown, mengungkapkan bahwa ia mendengar Amorim bermaksud menempatkan Shaw terutama di jantung pertahanannya dalam formasi 3-4-3 yang disukainya. United diperkirakan akan mendapatkan bek kiri, baik pada bulan Januari atau bursa transfer musim panas. Beberapa pemain yang terus dikaitkan dengan juara Inggris 20 kali itu, termasuk Alphonso Davies, Bayern Munich, Theo Hernandez, AC Milan, Anthony Robinson, Fulham, dan Milos Kerkez, Bournemouth. Nama terbaru diungkap GMS, Matteo Dams dari PSV Eindhoven, diklaim juga menjadi incaran United, dengan Amorim sebagai penggemar pemain tersebut. Menurut outlet berita tersebut, Amorim sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Dams dan rekan setimnya, Malik Tillman, pada bulan Januari. Amorim akan berupaya mencapai kesepakatan ganda saat kesempatan untuk membuka negosiasi datang dalam beberapa minggu mendatang. Namun, Tottenham dan Liverpool juga telah mengawasi Dams, sementara minat serius Newcastle United terhadap Johan Bakayoko dapat menyulitkan Manchester United untuk menegosiasikan kesepakatan ganda. Karena PSV tidak ingin kehilangan tiga aset terbesar mereka di tengah musim. Dams telah tampil 16 kali di Eredivisie dan Liga Champions musim ini.
pemain berusia 20 tahun itu baru melakukan debut sebagai pemain inti untuk PSV pada bulan September saat menang 3-0 atas Go Ahead Eagles. MU menghadapi Bodo Glimt dalam pertandingan kelima Liga Eropa musim ini, yang merupakan pertemuan kompetitif pertama MU dengan tim Norwegia. Merupakan malam bersejarah karena Ruben Amorim memimpin pertandingan perdana di M16 dan ia telah membuat 6 perubahan pada tim yang bermain imbang 1-1 di Ipswich pada hari Minggu. Tyrell Malacia akan tampil untuk pertama kalinya bersama tim senior The Reds dalam 550 hari, 2 minggu setelah bermain selama 45 menit untuk tim U21 di Huddersfield. Anthony masuk dalam starting 11 untuk kedua kalinya musim ini dan bermain sebagai bek sayap kanan, sementara Bruno dan Manuel Ugarte berbaris di lini tengah. Lisandro Martinez kembali ke tim setelah absen karena cedera selama 1 pertandingan. Dan Rasmus Højlund memimpin lini depan United. Garnacho dan Mount akan bertindak sebagai pemain nomor 10. Johnny Evans sama sekali tidak masuk dalam skuad, sementara Ahmad, Casemiro, Diogo Dalot, Christian Eriksen, dan Marcus Rashford duduk di bangku cadangan. Di babak pertama, MU mengulangi penampilan melawan Ipswich. Ganas di awal dan melempem di separuh waktu. MU unggul cepat di etik 46 saat kesalahan kiper lawan yang gagal menguasai bola disambar Garnacho ke gawang kosong. Unggul 1-0 MU lebih banyak membuang waktu, memainkan bola di pertahanan sendiri. Meski begitu, beberapa kali Anthony dan Malacia mendapat ruang kosong yang gagal diubah menjadi peluang bagus. Penampilan pertama Malacia memang wajar tidak maksimal. Ia juga yang gagal dalam duel 1 lawan 1, membuat Bodo menyamakan kedudukan. Bahkan tim tamu unggul setelah memanfaatkan serangan balik. Beruntung Amorim menurunkan Mazraoui yang tampil cemerlang, baik saat bertahan maupun mengalirkan bola ke depan. Asis cerdas kepada Højlund akhirnya diselesaikan bomber Denmark. Højlund dikawal 2 bek namun bisa menceploskan bola ke gawang. Babak pertama ditutup dengan skor 2-2. Di babak kedua, Rasmus Højlund mencetak gol keduanya umpan dari Manuel Ugarte. Layaknya di babak pertama, MU memanfaatkan kelengahan bek lawan di awal laga. Di sisa waktu, MU nyaman mengendalikan pertandingan. Amorim pun bereksperimen lagi. Mount digantikan Rashford, Ahmad menggantikan Anthony. Di belakang, Malacia digantikan Dalot, De Ligt digantikan Casemiro, sedangkan Licha digantikan Shaw. Hasilnya MU lebih berbahaya dalam serangan, meskipun sejumlah peluang disia-siakan Garnacho. Di 10 menit akhir MU bermain buruk, ditekan habis lawan. Untungnya MU tetap menang dan memberi 3 poin pertama bagi Amorim.